warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog. Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Tak terlupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di semenanjung Malaysia. Ada TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Kuala Lumpur, TKI Penang, TKI Kelantan, TKI Terengganu, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Apa nih yang kita bahas? Hari ini kita akan membacain sebuah berita dari CNN Indonesia, ya kan. Ini beritanya cukup menarik dan cukup alhamdulillah lah ya kan. Ini ada dari Angkatan Laut, Angkatan Laut Indonesia ataupun marinir itu menangkap 17 PMI ilegal, calon TKI ilegal yang ada di Batam di dua tempat yang berbeda di hari yang sama ya. Yang satu udah siap mau berangkat itu ke Malaysia di daerah Batam Kota dan juga daerah Pulau Bokor di Tiban, Kupang, dan juga sekaligus calon perekrut TKI ilegal ke Malaysia. Nah, bagaimana beritanya? Yuk kita tonton beritanya lebih lengkap ya. Oke, check it out. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kembali dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah. Yuk, check it out, kita tonton videonya sampai kita bacakan beritanya sampai selesai. Check it out. TNI Angkatan Laut gagalkan upaya pengiriman 17 calon TKI ilegal di perairan Batam, Jakarta. CNN 4 Juni 2023. Yuk kita bacakan beritanya teman-teman ya. Nah, itu kan ada komplotannya juga ya. Jakarta, CNN Indonesia. TNI Angkatan Laut AL menggagalkan upaya pengiriman 17 orang calon tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Batam menuju ke Malaysia. Tim Flight One Quick Response F1QR Lamtamal 6 Batam menggagalkan upaya pengiriman 17 orang calon PMI non prosedural ke Malaysia di perairan Batam Sabtu 3 Juni malam. Malaysia di perairan Batam. Nah, jalan tunnel laksana pertama tim TNI Kemas Muhammad Madani. Dia menyebutkan selain menyelamatkan 17 orang korban calon PMI ilegal, pihak juga mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pengurus pemberangkatan calon PMI ilegal tersebut. Nah, calonnya juga kena tangkap. Alhamdulillah. Ia menjelaskan upaya pengiriman calon PMI ilegal tersebut berhasil digagalkan di perairan Batam dari 2 lokasi keberangkatan yang berbeda, yaitu di Tiban, Kecamatan Sekupang, dan Batam Center, Kecamatan Batam Kota. Keduanya ditangkap pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda tapi di hari yang sama. Wah, ini sudah cukup. Ini ya, tempatnya berbeda-beda teman-teman ya. Untuk rombongan yang pertama di Tiban terdiri dari 9 orang diamankan di perairan Pulau Bokor. Dari pengembangan ke-9 orang korban tersebut, petugas berhasil menangkap 2 orang yang diduga bertindak sebagai pelaku kegiatan ilegal. Nah, itu 2 orang tindak pidana perdagangan orang itu ditangkap. Alhamdulillah. Selanjutnya ada 8 orang calon PMT ilegal dan 1 orang yang diduga pelaku penyelundupan ditangkap di perairan Batam Center di atas kapal pancung saat hendak berangkat menuju negara Malaysia. Ini kapal tekong yang sudah mau berangkat. Dia mengatakan calon PMI ilegal ini datang dari beberapa daerah, diantaranya dari Aceh, Batam, Solo, Sumeneb, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Saat diminta keterangan, beberapa calon PMI ilegal ini menyebutkan akan dibawa dari Batam ke Malaysia dengan membayar upah 6 juta rupiah hingga 12 juta rupiah. Wow, amazing. Emang cukup menggiurkan ya kan. Dan juga nih kalau saran saya nih, bagusnya ini ditembak di tempat saja Pak. Kalau di kasus tindak pidana perdagangan orang, apalagi daerah Batam kan sulit untuk ditindak, mending harusnya ditembak saja kakinya ya kan. Dan juga ini ada sebuah ulasan menarik juga, berita juga dari Bareskrim. Nah, ini Bareskrim. Nah, ini dia. Bareskrim tangkap 5 tersangka diduga kirim 1000 TKI ilegal ke Saudi. Nah, ini lagi TKI ilegal yang arah ke Saudi ditangkap juga, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa kita lanjutkan ngopi dulu biar kita bisa membeli. Oke, lanjut beritanya. Jakarta, CNN Indonesia. Bareskrim Polri menangkap 5 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal menuju Aman, Yordania, dan Arab Saudi.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan aktivitas pengirim TK ilegal ini dilakukan kelimanya sejak 2015. Hang teman-teman, sorry, ini beritanya hang ya. Oke, untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman kunjungi juga di CNN Indonesia ya untuk berita seputar TKI dan juga buruh migran Indonesia. Yuk kita lanjut lagi ya, karena sempat hang. Oke, lanjut. Sampai di mana kita tadi teman-temannya? Oke, lanjut. Nah, memang kalau untuk kasus tindak pidana perdagangan orang ini memang tidak pernah habisnya kalau nggak ditembak di tempat ya. Harus tegas ini pemerintah Republik Indonesia, apalagi sekarang yang Pak Jokowi itu harus lebih tegas ya menindak kasus tindak pidana perdagangan orang ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan aktivitas pengirim TK ilegal dilakukan kelimanya sejak tahun 2015. Wow, sudah lama. Mencapai 1.000 orang. Wow, 1.000 orang sudah diberangkatkannya dari calon TKI ilegal ini ya. Aktivitas perekrutan PMI pekerja migran Indonesia secara ilegal ini dilaksanakan sejak tahun 2015. Jadi kalau kita jumlah perhitungan kami mencapai 1.000 orang korban sudah dikirim. Ada 1.000 orang teman-teman ya. 5 tersangka itu adalah MA 53 tahun, SZA 54 tahun, SR 53 tahun, RR 38 dan AS 58. Mereka ditangkap dari berbagai wilayah berbeda, di antaranya Kerawang, Jakarta Timur serta Sukabumi. Kasus berawal dari informasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania tentang penanganan kasus pekerja migran Indonesia PMI yang terindikasi sebagai korban TPPU. Wah, ini korban TPPU ini melaporkan dirinya ke KBRI Amman ya, di mana para korban dijanjikan bekerja secara ilegal di negara tujuan Arab melalui Yordania sebagai negara transit. Berdasarkan modus operandinya, kata dia, para pelaku menjanjikan para korban dapat bekerja di negara Arab Saudi dengan gaji mencapai 1.200 rial setiap bulan. Mungkin sekitar berapa ya? 12 jutaan mungkin ya. Namun proses perekrutan pengiriman tanpa melalui prosedur atau sesuai ketentuan hingga keberangkatan korban ke Yordania dengan menggunakan visa turis atau proses kemudian menampung sementara para korban di Yordania untuk menunggu proses penerbitan visa untuk masuk ke negara Arab Saudi. Dalam jaringan tersebut, para tersangka memiliki peran berbeda. Tersangka MA misalnya berperan sebagai perekrut korban di daerah asal Jawa Barat. Kemudian tersangka SR lanjutnya ini berperan sebagai membantu pengurusan paspor. Nah, ini ada lagi yang calon paspor juga sekaligus merangkap ya kan. Terlibat aktif dalam proses pemberangkatan korban, di mana SR memperoleh keuntungan 4 juta per orang. Wow, 4 juta per orang. Selanjutnya tersangka ZA berperan memproses dan membiayai keberangkatan korban ke negeri Arab Saudi. Selain itu ZA juga disebut berhubungan langsung dengan perekrut di negara Arab Saudi dan mendapatkan keuntungan 6 juta per orang. Wow, ini banyak ini makan ini. Banyak mengambil keuntungan dari TKI ilegal ya. Tersangka keempat inisial RR berperan menyediakan tempat penampungan. Wah, ini maksudnya sudah profesional lah gitu ya kan. Sekarang sudah banyak, ada yang merekrut, ada yang menampung, ada juga yang sudah untuk membuatkan paspor segala macam ya kan. Oke, lanjut. Nah, itu AS memiliki hubungan langsung dengan perekrut. Nah, sebenarnya ya, memang seperti itu teman-teman ya. Oke lah, mungkin itu saja videonya. Yuk, check it out. Nah, itulah teman-teman tadi ya. Itu tadi sebuah ulasan yang cukup menarik, berita yang cukup menarik dari CNN Indonesia, yaitu sebanyak 17 orang calon TKI ilegal ditangkap yang mau berangkat di Batam ya, dan juga calok perekrut tenaga kerja Indonesia ya. Jadi buat teman-teman saat ini yang ada yang tertipu untuk bekerja ke Malaysia melalui Batam dan juga tahu itu nama calonnya atau penyalur, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib ya, agar segera ditangkap untuk oknum-oknum melakukan tindak pidana perdagangan orang ini ya. Jelas ya. Nah, oke, segera laporkan buat teman-teman semua yang tinggal di perumahan yang ada di Batam ataupun apa ya, kalau melihat kejadian penampungan TKI ilegal ataupun yang mengumpulkan orang-orang dari luar selain Pulau Batam yang tujuan untuk bekerja ke Malaysia tanpa izin dokumen yang sah ataupun TKI ilegal, silakan laporkan. Jelas ya. Jadi itu saja video saya. Mohon maaf segala kekurangan karena saya siap-siap mau kerja. Kembali lagi dibantu untuk
Nah, subscribe, like, and comment di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jangan lupa ikut rekalibrasi. Wassalam. Bye.